studiku, perkenalkan saya Isma, saya pengajar P3K di kelas studi CPNS. Nah, kali ini kita akan membahas kuis yang sudah teman-teman kerjakan. Buat teman-teman yang belum mengerjakan kuisnya, boleh klik link yang ada di deskripsi. Nanti teman-teman boleh mengerjakannya terlebih dahulu. Setelah itu baru teman-teman lanjut untuk memutar video ini. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan nomor 1. Anda disuguhkan makanan khas daerah setempat, namun Anda ragu untuk mencicipinya karena makanan tersebut belum pernah sama sekali Anda makan. Suguhan makanan tersebut sebagai bentuk penyambutan kedatangan Anda. Bagaimana Anda bersikap? Nah, di persoalan ini teman-teman, Anda belum pernah sama sekali mencicipi makanan daerah setempat tersebut, gitu ya. Nah, berkaitan dengan kompetensi sosial kultural, seharusnya dalam merespon soal seperti ini, teman-teman harusnya mampu terbuka terhadap keberagaman, gitu ya. Dalam hal ini keberagaman perbedaan makanan khas, gitu ya. Nah, mari kita lihat di pilihan jawaban mana yang menunjukkan bahwa teman-teman itu terbuka terhadap perbedaan makanan khas daerah. Opsi A, mencicipinya sebagai bentuk penghargaan Anda dengan masyarakat setempat. Oke, kelihatan Anda mampu terbuka, mau belajar terhadap keberagaman, gitu. Opsi B, Anda menerimanya namun tidak mencicipinya untuk menjaga budaya Anda. Nah, Anda mencicipinya itu tidak akan mengganggu budaya Anda, gitu. Apalagi di soal tidak disebutkan bahwa makanan tersebut adalah pantangan di budaya Anda, gitu. Jadi opsi B kita skip. Opsi C, meminta maaf dan menjelaskan bahwa makanan tersebut belum pernah Anda makan. Persoalan hanya belum pernah Anda makan, ini kurang tepat ya, teman-teman. Seharusnya ya Anda karena Anda belum pernah makan, ya silahkan Anda terbuka gitu, mau belajar gitu, mau mencicipi makanan khas daerah setempat tersebut gitu. Jadi opsi C kita skip. Opsi D, menolaknya karena Anda menjaga aturan agama Anda. Ya memang betul Anda harus menjaga aturan agama Anda, tapi di soal tidak disebutkan bahwa makanan tersebut melanggar aturan di agama Anda. Jadi ini kita skip. Jelas jawaban yang paling tepat adalah alfa. Nah, alfa ini teman-teman memiliki poin tertinggi karena Anda mampu terbuka terhadap keberagaman yang ada. Anda tidak menutup diri untuk mencoba makanan khas daerah lain, asalkan tidak melanggar aturan budaya dan agama Anda. Seperti itu. Kita lanjut nomor 2. Teman Anda sedang sakit dan dirawat di rumah sakit yang Anda tahu pemiliknya adalah berbeda agama dengan Anda. Ada banyak simbol-simbol keagamaan di rumah sakit tersebut. Bagaimana Anda menyikapi? Nah, persoalan ini teman-teman berkaitan dengan bagaimana Anda mampu terbuka terhadap keberagaman. Dalam hal ini teman Anda dirawat di rumah sakit yang pemiliknya itu berbeda dengan agama Anda. Nah, di soal ini teman-teman kaitannya dengan kompetensi sosial kultural adalah kepekaan terhadap keberagaman. Oke. Nah, mana nih teman-teman yang menunjukkan bahwa teman-teman mampu toleran dan mampu terbuka terhadap perbedaan yang ada di pilihan jawaban. Kita lihat opsi A, Anda tetap menjenguk teman Anda yang sakit dan menyemangatinya. Oke, di sini Anda tidak terpengaruh gitu ya, bahwa rumah sakit tersebut punya simbol-simbol keagamaan yang berbeda dengan Anda gitu. Anda mampu menghargai perbedaan itu. Sekalipun ada simbol-simbol keagamaan itu pun tidak serta-merta menggoyahkan keagamaan Anda, keyakinan Anda gitu ya. Opsi B, Anda hanya menitipkan kue untuk teman Anda karena Anda tidak ingin mengkhianati agama Anda. Anda datang ke rumah sakit tersebut dengan pemiliknya berbeda agama dengan Anda, itu bukan berarti Anda langsung mengkhianati agama Anda. Gitu ya. Jadi ini kita skip, kelihatan bahwa Anda tidak mampu terbuka terhadap perbedaan. Opsi C, Anda menyarankan teman Anda untuk pindah rumah sakit. Ini pertama menyusahkan teman Anda, yang kedua ya kelihatan bahwa Anda tidak mampu untuk terbuka terhadap keberagaman. Opsi D, menelponnya dan menyemangatinya serta mengirim doa. Ya, ini bisa dilakukan sih, tapi persoalan di atas yang diuji adalah apakah teman-teman mampu untuk menghargai perbedaan itu gitu atau tidak. Nah, opsi D bisa dilakukan tetapi tidak kelihatan bahwa teman-teman itu terbuka dan mampu toleran terhadap perbedaan agama gitu. Jadi ini kita skip. Jelas jawaban yang paling tepat adalah alfa. Di sini kelihatan bahwa teman-teman mampu untuk menunjukkan kepedulian
kepada teman Anda yang sedang sakit, meskipun ia dirawat di rumah sakit di mana pemiliknya berbeda agama dengan Anda dan ada simbol-simbol keagamaan. Tapi hal itu bukan menjadi masalah dan tidak serta-merta membuat Anda berpindah agama, melainkan menunjukkan kalau teman-teman itu bisa memperlihatkan sikap toleransi. Seperti itu. Kita lanjut nomor 3. Anda sedang berjalan menuju halte bus dan sedang hujan deras. Anda pun berjalan terburu-buru menggunakan payung karena sebentar lagi bus berangkat. Namun Anda melihat ada seorang ibu parubaya sedang menuju ke halte bus juga dengan menutup kepalanya menggunakan tas. Apa yang Anda lakukan di situasi itu? Nah, di sini persoalannya adalah Anda sedang buru-buru ke halte bus karena busnya sebentar lagi berangkat. Di sisi lain Anda melihat seorang ibu-ibu juga kehujanan gitu ya menuju ke halte bus. Apa yang Anda lakukan di situasi ini? Nah, berkaitan dengan kompetensi sosial kultural, seharusnya teman-teman mampu menunjukkan kepedulian gitu ya. Kepedulian terhadap orang lain gitu ya. Kemudian ini menunjukkan bagaimana kemampuan Anda dalam berhubungan sosial. Oke. Nah, kita lihat mana nih di pilihan jawaban yang menunjukkan bahwa teman-teman mampu peduli gitu ya. Opsi A, fokus berjalan dengan hati-hati karena banyak genangan dan lantai licin. Ya, betul juga sih, tapi jauh dari masalah yang ada di soal. Karena masalah yang ada di soal adalah Anda terburu-buru, kemudian ada seorang ibu yang juga menuju ke halte bus itu dengan menutup kepalanya menggunakan tas atau alias kehujanan gitu. Jadi yang diuji adalah apakah Anda mau membantunya atau gimana sikap Anda terhadap ibu tersebut. Jadi opsi A ini melenceng dari soal ya. Opsi B, menawari tumpangan payung meskipun payung Anda sempit. Oke, kelihatan bahwa Anda peduli sekalipun payung Anda sempit gitu. Opsi C, mencarikan ojek payung agar Anda aman dan ibu tersebut juga aman. Betul juga sih, jadinya win-win solution ya. Maksudnya Anda bisa ke halte bus itu tanpa juga kebasahan, jadi masing-masing ada payung gitu ya. Nah, tapi persoalannya teman-teman, di soal disebutkan bahwa sebentar lagi bus ini berangkat. Jadi kalau Anda mengambil waktu lagi untuk mencari ojek payung, itu bisa-bisa Anda ketinggalan bus gitu ya. Jadi ini kita skip, berarti masih lebih baik Anda memberikan tumpangan payung sekalipun Anda sempit gitu ya. Jadi memang betul-betul menunjukkan kalau teman-teman itu peduli. Kemudian opsi D, meminta ibu tersebut untuk berhati-hati karena banyak genangan air. Ya peduli juga sih, cuman yang diuji di sini adalah gimana sikap Anda melihat ibu-ibu yang kehujanan gitu. Sedangkan Anda punya payung dan terburu-buru ke halte bus. Seperti itu. Jadi opsi D ini jauh dari konteks soal. Jelas jawaban yang paling tepat adalah bravo. Di sini bravo memiliki poin tertinggi karena Anda mampu untuk menunjukkan rasa empati terhadap ibu-ibu yang kehujanan. Sedangkan Anda punya payung. Tapi sekalipun payung Anda sempit, setidaknya ibu tersebut itu juga bisa terhalang dari air hujan. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Tapi sebelum itu teman-teman, saya mau ingatkan kepada teman-teman kalau studi CPNS lagi membuka kelas untuk teman-teman yang mau memaksimalkan persiapan di seleksi P3K tahun ini gitu ya. Nah, pendaftaran kali ini cuman 199.000 teman-teman, cukup 1 kali bayar aja teman-teman akan mendapatkan semua layanan kelas di studi CPNS. Ayo buruan daftar teman-teman ya. Baik, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Anda melihat di kantor Anda ada kubu-kubu tertentu. Staf Anda membentuk kelompok berdasarkan asal daerah mereka. Mereka terlihat sangat kompak, bahkan dalam pekerjaan. Sebagai pimpinan, bagaimana sikap Anda melihat hal tersebut? Nah, dari soal ini kelihatan bahwa mereka membentuk kelompok berdasarkan asal daerah mereka. Jadi mereka tidak mau membaur, gitu ya. Berkaitan dengan kompetensi sosial kultural, di sini yang diuji adalah apakah teman-teman mampu punya kepekaan terhadap persatuan, gitu ya. Kepekaan terhadap persatuan. Nah, sekarang kita lihat mana nih di pilihan jawaban yang menunjukkan bahwa teman-teman itu senantiasa mengedepankan persatuan dan kesatuan gitu ya, tanpa memandang latar belakang asal daerah gitu.
Kita lihat opsi A, sangat bersyukur sebab staf Anda bisa tetap rukun dan bekerja dengan baik. Betul sih, tapi di sini mereka membentuk kelompok berdasarkan asal daerah mereka. Jadi Anda sebagai pimpinan seharusnya mampu menciptakan kerukunan, persatuan, bukan cuman dari asal daerah mereka masing-masing, seperti itu. Jadi ini kita skip. Opsi B, melakukan rolling tim kerja agar rekan kerjanya bukan hanya itu-itu saja. Oke, ada upaya yang Anda lakukan ya. Ada aksi yang Anda lakukan untuk menciptakan suasana persatuan dan kesatuan tanpa memandang asal daerah masing-masing. Kemudian opsi C, memperingatkan kepada staf Anda agar tidak membentuk kubu karena terkesan tidak ingin membaur. Ya betul juga sih teman-teman, tapi opsi C ini Anda hanya memperingatkan. Sedangkan opsi B lebih kelihatan aksi Anda, gitu, langkah nyata Anda. Jadi opsi C kita skip. Opsi D, membuat tim kerja sesuai kubu mereka agar pekerjaan berjalan dengan optimal. Ini kita skip, ini Anda mendukung ya, mendukung kelompok-kelompok berdasarkan asal daerah mereka. Jadi tidak tercipta persatuan dan kesatuan dari berbagai asal daerah gitu. Jadi jelas jawaban yang paling tepat adalah bravo. Di sini kelihatan teman-teman bahwa Anda mampu untuk mempromosikan sikap saling menghargai dan saling menerima perbedaan melalui strategi kegiatan. Jadi melalui rolling tim kerja, seperti itu. Kemudian kita masuk ke nomor 5. Anda termasuk pegawai senior dengan keahlian khusus. Anda salah satu pegawai yang menjadi perhatian pimpinan. Anda menyadari ada rekan Anda yang selalu iri dengan keberhasilan Anda. Anda sadar bahwa ia sering menjatuhkan Anda di belakang Anda. Sikap Anda seperti apa pada situasi tersebut? Nah, di soal ini persoalannya adalah ada rekan Anda yang iri dan selalu mau menjatuhkan Anda. Berkaitan dengan aspek sosial kultural, kompetensi sosial kultural ya, teman-teman. Nah, di sini yang diuji adalah kemampuan dalam berhubungan sosial gitu. Jadi apakah teman-teman mampu tetap menjalin hubungan baik dengan rekan Anda, atau mungkin teman-teman marah, atau seperti apa? Nah, mari kita lihat di pilihan jawaban mana nih yang menunjukkan bahwa teman-teman tetap mampu untuk berhubungan baik dengan rekan Anda. Opsi A, bersikap biasa saja dan tetap fokus untuk terus menciptakan prestasi. Oke, Anda tidak merasa marah, Anda tidak membalas rekan Anda dengan hal yang negatif, Anda tetap fokus gitu ya. Opsi B, menegurnya untuk tidak bersikap iri hati sebab Anda berprestasi atas usaha sendiri. Opsi B ini mungkin bisa dilakukan, tapi dengan menegurnya itu bisa jadi menimbulkan konflik yang baru. Jadi ini kita skip. Opsi C, mengajaknya untuk bersama-sama belajar dan membuat berbagai inovasi. Oke, di sini kelihatan bahwa Anda mampu sekalipun Anda dijatuhkan, tapi Anda tetap mampu untuk membangun hubungan baik dengan rekan Anda gitu, dan mau untuk sama-sama berkembang gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan opsi yang A ini Anda hanya fokus pada diri Anda saja sendiri gitu ya. Sedangkan opsi C di sini Anda mau mengajak rekan Anda untuk sama-sama belajar. Jadi masih lebih baik opsi yang C ya. Opsi A langsung kita skip. Opsi D, terus menciptakan prestasi yang banyak untuk membuktikan bahwa hal itu tidak benar. Ini mungkin bisa dilakukan tapi masih kurang tepat gitu ya. Untuk apa Anda membuktikan bahwa hal itu tidak benar gitu? Maksudnya ya Anda lakukan saja gitu, melakukan saja prestasi-prestasi Anda, dan masih lebih baik ketika Anda mampu merangkul rekan Anda yang iri dengan Anda. Seperti itu. Makanya jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Di sini Anda mampu untuk tidak merasa marah dengan perilaku rekan Anda. Anda malah mampu untuk merangkulnya dan mengajaknya untuk berprestasi bersama-sama. Seperti itu. Kita lanjut nomor 6. Di kantor, teman saya sibuk menceritakan dan membanggakan pasangan calon presiden pilihannya. Bahkan menurut saya hal itu sangat berlebihan. Mendengar hal itu Nah, di soal ini teman-teman, jadi ada teman Anda yang membanggakan pasangan calon presidennya, dan menurut Anda sangat berlebihan. Jadi ada perbedaan pemilihan pasangan calon presiden gitu ya, ada perbedaan pilihan aja gitu. Nah, di soal ini teman-teman berkaitan dengan kompetensi sosial kultural, yang diuji adalah bagaimana teman-teman mampu terbuka terhadap perbedaan gitu ya, terhadap perbedaan.
Oke, dalam hal ini perbedaan pilihan pasangan calon presiden gitu. Nah, kita lihat di pilihan jawaban. Opsi A mengatakan bahwa pasangan calon presiden yang Anda pilih tidak kalah hebatnya. Ini tidak penting ya, teman-teman, yang ada Anda saling mengadu pasangan calon masing-masing yang nantinya ya bisa membawa teman-teman ke arah konflik gitu. Seharusnya teman-teman mampu saling menghargai aja gitu perbedaan pemilihan pasangan calon presiden gitu ya. Oke, kemudian opsi B, Anda berpindah tempat dan menghindari komunikasi lagi dengannya. Ini kita skip. Ini kelihatan bahwa Anda tidak mampu untuk saling menghargai. Oke. Opsi C, Anda turut mendukung pernyataannya meskipun Anda tidak sepakat. Ini juga kurang tepat gitu ya. Ya, Anda mampu, seharusnya Anda mampu ya menghargai, hargai aja, dukung aja. Maksudnya silahkan Anda punya pasangan calon presiden pilihan Anda, ya saya pun juga demikian gitu. Tidak perlu untuk Anda berpura-pura untuk menyetujui pernyataan ataupun ikut mendukung pernyataan dari teman Anda gitu. Opsi D, mendengarkannya saja dan fokus menyelesaikan pekerjaan Anda. Nah, ini lebih tepat ya teman-teman. Jadi Anda mampu mendengarkannya saja, menghargai pilihan pasangan calon presidennya, dan Anda tetap fokus menyelesaikan pekerjaan Anda gitu. Jadi Anda tidak Anda tidak adu pendapat, Anda tidak saling membanggakan, Anda tidak saling menjatuhkan gitu ya. Jadi jelas jawaban yang paling tepat adalah delta. Di sini Anda mampu untuk tetap fokus pada pekerjaan Anda dan tidak terpancing perdebatan terkait perbedaan politik. Anda juga terlihat mampu menghargai perbedaan yang ada. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke nomor 7. Sebentar lagi akan diadakan pameran sekaligus perlombaan karya seni pahat. Anda pun bekerja keras untuk menghasilkan karya terbaik Anda dan bisa memenangkan lomba. Saat penjurian, salah satu juri yang juga adalah rekan seniman Anda di komunitas mengomentari hasil pahatan Anda dan mengatakan bahwa hasil pahatan Anda sangat tidak berseni dan tidak layak untuk ikut pameran bergengsi. Padahal Anda seniman yang cukup berpengalaman. Bagaimana Anda bersikap? Nah, di soal ini teman-teman kelihatan bahwa ada pendapat yang berbeda ya antara juri dengan pendapat Anda secara pribadi bahwa Anda itu adalah cukup berpengalaman gitu. Sedangkan komentar dari juri mengatakan bahwa Anda tidak berseni. Jadi ada perbedaan pendapat. Nah, yang diuji di sini adalah bagaimana teman-teman mampu peka terhadap perbedaan. Jadi dalam hal ini perbedaan pendapat gitu ya. Nah, ini salah satu aspek dalam kompetensi sosial kultural. Kita lihat mana nih teman-teman yang menunjukkan bahwa teman-teman mampu memahami bahwa perbedaan itu nyata dan Anda mampu saling menghargai. Opsi A mengatakan bahwa Anda punya segudang prestasi lainnya. Mungkin ini bisa dilakukan tapi kurang tepat gitu ya, berkaitan dengan saling menghargai pendapat seperti itu. Opsi B, tersinggung karena Anda tahu juri tersebut iri pada Anda. Anda tersinggung, ini kurang tepat. Tidak kelihatan bahwa Anda mampu menghargai perbedaan pendapat. Opsi C, tidak menurunkan semangat Anda dan tetap optimis. Oke, kelihatan bahwa Anda mampu melihat komentar tersebut bukan ke arah negatif gitu ya, dan itu tidak menurunkan semangat Anda. Opsi D, berterima kasih atas kritik yang diberikan dan terus belajar. Nah, ini juga Anda mampu melihat hal itu sebagai hal yang positif. Nah, antara opsi C dan D, di sini kelihatan bahwa Anda mampu menghargai perbedaan. Lalu, perbedaannya di mana? Nah, di sini kalau opsi C, Anda tidak patah semangat dan tetap optimis. Sedangkan opsi D, di sini Anda berterima kasih, Anda menghargai betul perbedaan pendapat itu, dan kritik yang diberikan Anda terus belajar. Jadi, dibandingkan opsi C dan D, opsi D aksinya lebih kelihatan jelas. Anda terus belajar dari kritikan tersebut. Kalau opsi C Anda tetap optimis, ini bentuk optimisnya seperti apa? Gitu, tidak ada langkah nyata yang dilakukan. Nah, sedangkan studi BUS dari studi CPNS untuk teman-teman mengerjakan soal P3K, nah dalam memilih pilihan jawaban teman-teman harus siap. Siap ini apa? Solutif, inisiatif, aksi,
dan prioritas. Jadi dalam memilih pilihan jawaban, silahkan teman-teman memilih pilihan jawaban yang punya solusi, inisiatif, dan aksi, dan mempertimbangkan prioritas. Dalam hal ini, makanya jawaban yang paling tepat adalah delta. Nah, di sini Anda mampu untuk menjaga hubungan baik Anda dengan sesama seniman, dan mampu menyikapi kritik yang diberikan dengan bijak. Anda mampu mengambil sisi positif dari kritik tersebut, bukan malah tersinggung. Seperti itu. Kita lanjut nomor 8. Anda mendapat kabar kalau rekan Anda di kantor yang lama sedang sakit. Beberapa rekan membuka donasi untuk membantu biaya perawatannya seikhlasnya. Anda juga diminta kontribusi untuk membantu berhubung biaya perawatan rekan Anda cukup mahal. Sedangkan saat itu, finansial Anda tidak begitu stabil. Bagaimana Anda menyikapinya? Nah, jadi di soal ini teman-teman yang diuji adalah apakah teman-teman punya kepedulian gitu terhadap rekan Anda yang sedang sakit, di sisi lain kondisi finansial Anda tidak begitu stabil gitu. Nah, berkaitan dengan kompetensi sosial kultural yang diuji adalah aspek empati. Nah, apakah teman-teman mampu untuk menunjukkan empati ataupun kepedulian Anda gitu. Kita lihat di pilihan jawaban, mana nih yang menunjukkan bahwa teman-teman peduli. Opsi A, menyampaikan turut sedih dan mendoakan kesembuhannya. Oke, di sini kelihatan bahwa Anda peduli ya dengan mengirimkan doa gitu. Opsi B, menjenguknya sebagai bentuk kepedulian Anda. Oke, menunjukkan juga bahwa Anda empati. Opsi C, memberikan donasi secukupnya yang tidak memberatkan Anda. Oke, di sini juga menunjukkan bahwa Anda peduli. Opsi D, mematok batas biaya donasi agar segera terkumpul. Nah, ini juga menunjukkan kepedulian. Nah, dari keempat opsi ini teman-teman semuanya menunjukkan bahwa teman-teman peduli. Nah, kita lihat di soal, bahwa di soal ini disebutkan kalau ada donasi yang harus diberikan gitu, tapi seikhlasnya. Di sisi lain, finansial Anda tidak begitu stabil. Jadi yang diuji, apakah teman-teman mau atau tidak gitu memberikan donasi. Di sisi lain finansial Anda tidak begitu stabil gitu. Gimana caranya Anda mampu untuk tetap memberikan donasi gitu ya. Nah, jadi persoalannya adalah tentang kontribusi donasi ya. Jadi opsi A kita skip. Kemudian opsi B juga kita skip karena tidak berbicara, tidak merespon tentang persoalan donasi tersebut. Nah, antara opsi C dan D yang membahas tentang donasi ya. Opsi C di sini Anda memberikan donasi secukupnya. Ya, karena finansial Anda juga tidak begitu stabil. Jadi menunjukkan bahwa teman-teman memang punya kepedulian gitu, sekalipun finansial tidak stabil, tapi Anda mampu memberikan donasi secukupnya, seikhlasnya gitu ya. Sedangkan opsi D, Anda mematok batas biaya donasi gitu. Padahal finansial Anda saat ini tidak begitu stabil gitu. Jadi ini kita skip. Jelas jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Di sini Anda mampu memberikan donasi sebagai wujud kepedulian Anda sesuai dengan kebutuhan rekan Anda. Namun Anda memberikan donasi secukupnya dan tidak memberatkan Anda. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk nomor 9. Anda merupakan camat yang baru saja dilantik. Anda melihat keseharian warga Anda di beberapa desa sangat individual dan seperti hidup sendiri-sendiri. Hal ini terjadi karena latar belakang yang sangat beragam, baik itu dari aspek agama, pendidikan, dan suku. Bagaimana sikap Anda sebagai camat? Nah, di soal ini kelihatan bahwa warga Anda itu sangat individual karena adanya perbedaan latar belakang. Nah, sebagai camat seharusnya Anda mampu untuk menciptakan persatuan dan kesatuan gitu antar warga Anda sekalipun mereka berbeda latar belakang. Nah, berkaitan dengan kompetensi sosial kultural yang diuji adalah kepekaan Anda terhadap persatuan. Oke, nah mari kita lihat mana nih di pilihan jawaban yang menunjukkan bahwa Anda mampu mempromosikan sikap persatuan dan kesatuan. Opsi A, berupaya menjaga kerukunan antar warga desa agar tidak terjadi konflik. Oke, di sini Anda berupaya gitu untuk supaya tidak terjadi konflik. Opsi B, membuat kegiatan yang melibatkan seluruh warga desa dan mengedukasi tentang toleransi. Oke, ini juga ada upaya Anda untuk mempersatukan. Kemudian opsi C, memberikan kebebasan mereka untuk hidup individualis atau berkelompok. Ini kurang tepat ya. Seharusnya Anda mampu membuat mereka bersatu gitu, bukan hidup individualis, hidup sendiri-sendiri karena perbedaan latar belakang.
Opsi D, Anda tidak mau begitu terlibat untuk urusan perbedaan agama, suku, dan ras. Nah, di sini kurang tepat teman-teman. Seharusnya ya, karena posisi Anda sebagai camat, Anda seharusnya mampu terlibat. Anda seharusnya memang terlibat gitu ya, dan mempromosikan sikap persatuan dan kesatuan. Nah, yang tersisa opsi A dan B, yang sama-sama Anda mampu menciptakan persatuan dan kesatuan. Lalu bedanya di mana? Bedanya, opsi A di sini Anda masih berupaya, sedangkan opsi B Anda sudah membuat kegiatan, gitu ya. Jadi aksi nyatanya lebih kelihatan jelas di opsi yang B. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah bravo. Di sini Anda mampu untuk mengajak warga untuk bisa saling kenal, kompak, dan menjalin hubungan baik meski di tengah perbedaan. Anda juga mampu mengedukasi tentang pentingnya toleransi agar mereka bisa kompak dan tetap saling menghargai. Seperti itu. Kita lanjut nomor 10. Rekan Anda sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Kabarnya ia sekarang terkendala biaya rumah sakit. Ia berasal dari keluarga kurang mampu dan asuransi kesehatannya tidak bisa menutupi semua biaya perawatannya. Sebagai rekan kerja, bagaimana sikap Anda? Nah, di persoalan ini teman-teman yang diuji adalah kepedulian Anda. Bagaimana sikap Anda? Nah, di persoalan ini teman-teman yang diuji adalah kepedulian atau empati Anda terhadap rekan Anda ya. Kita lihat di pilihan jawaban. Opsi A, prihatin dan menyampaikan doa kesembuhan padanya. Oke, menunjukkan bahwa Anda empati dengan mengirimkan doa. Opsi B, membantu menguruskan asuransinya agar bisa membiayai keseluruhan perawatannya. Oke, menunjukkan juga bahwa Anda peduli, gitu ya. Opsi C, mengajak rekan-rekan lain untuk berdonasi. Oke, ini juga menunjukkan kepedulian. Opsi D, meminta kepada pimpinan agar diberikan bantuan. Ini juga mungkin menunjukkan kepedulian. Ya, jadi keempat opsi ini menunjukkan bahwa Anda empati dengan cara yang berbeda. Nah, namun mana cara yang paling tepat? Jadi di soal disebutkan kalau rekan Anda ini terkendala biaya, itu yang pertama. Dan asuransi kesehatannya tidak bisa menutupi semua biaya perawatan, gitu ya. Nah, jadi kita balik lagi ke pilihan jawaban. Opsi A ini jauh dari konteks ya. Oke, karena persoalannya adalah finansial gitu. Mungkin memberikan doa kesembuhan juga betul, tapi aksi nyata untuk finansialnya itu tidak kelihatan gitu. Kemudian opsi yang B, membantunya menguruskan asuransi. Di soal tidak disebutkan kalau asuransinya bermasalah gitu ya. Tapi asuransi kesehatannya ini tidak bisa menutupi semua biaya perawatan. Jadi opsi B ini kurang tepat. Nah, antara opsi C dan D, antara Anda meminta kepada pimpinan agar diberikan bantuan atau Anda mengajak rekan lain untuk berdonasi. Nah, aksi nyata yang lebih jelas dan lebih bisa segera dilakukan itu adalah opsi yang C. Opsi D mungkin bisa dilakukan tapi ini butuh waktu, gitu ya. Makanya jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Di sini kelihatan Anda mampu menunjukkan empati dan kepedulian kepada rekan Anda secara nyata, yaitu mengajak rekan sesama untuk membantu. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 11. Anda sedang terburu-buru menuju lokasi acara perpisahan bos Anda. Namun di perjalanan, rekan Anda yang Anda bonceng meminta untuk berhenti dan singgah di masjid untuk sholat maghrib. Sedangkan Anda adalah panitia divisi acara yang harus tiba lebih awal dibanding rekan yang lain. Apa yang Anda lakukan? Nah, di persoalan ini teman-teman, Anda harus segera tiba di lokasi acara perpisahan bos Anda karena Anda adalah panitia. Sedangkan rekan Anda meminta untuk berhenti dan singgah untuk sholat dulu gitu. Nah, berkaitan dengan aspek ataupun kompetensi sosial kultural, di sini yang diuji adalah apakah teman-teman mampu toleran terhadap perbedaan gitu ya. Namun tetap menjalankan tanggung jawab Anda gitu karena ada tugas yang harus Anda lakukan gitu ya. Nah, mana nih di pilihan jawaban yang menunjukkan bahwa teman-teman itu toleran terhadap perbedaan dan tetap bertanggung jawab dengan tugas Anda. Kita lihat opsi A, meminta rekan Anda untuk sholat maghrib di lokasi acara saja. Mungkin ini bisa dilakukan, tapi sholat maghrib ini waktunya tidak banyak gitu ya. Jadi opsi A ini kurang tepat. Opsi B, singgah di masjid dan meminta rekan panitia divisi lain untuk segera mempersiapkan kegiatan. Oke, di sini menunjukkan toleransi Anda dan Anda tetap
bertanggung jawab terhadap pekerjaan Anda dengan meminta bantuan dari rekan Anda yang lain gitu ya. Jadi ini bisa kita simpan. Opsi C, singgah di masjid dan meminta rekan Anda untuk cepat selesai beribadah. Ini kurang menunjukkan bahwa Anda toleran dan saling menghargai gitu. Ya, seharusnya Anda mampu memberikan kebebasan kepada rekan Anda untuk beribadah terlebih dahulu. Jangan membuatnya terburu-buru gitu. Kemudian opsi D, singgah di masjid dan meminta rekan Anda untuk naik ojek ke lokasi acara. Nah, opsi D ini menunjukkan bahwa teman-teman mampu bersikap toleran gitu ya, dan teman-teman mampu tetap bertanggung jawab terhadap tugas teman-teman. Nah, antara B dan D sama-sama Anda toleransi ya, dan Anda bertanggung jawab terhadap pekerjaan Anda. Nah, tapi di soal teman-teman disebutkan bahwa Anda panitia divisi acara yang harus tiba lebih awal dibanding rekan yang lain. Nah, opsi B mungkin bisa dilakukan, tapi kalau kita bandingkan dengan opsi yang D ini Anda lebih bertanggung jawab terhadap tugas Anda gitu, dan ada solusi gitu ya. Sedangkan opsi B, Anda membebani rekan panitia divisi lain, padahal divisi lain juga punya tanggung jawab yang berbeda gitu ya. Jadi antara B dan D lebih efektif opsi D ya teman-teman. Jadi win-win solution, ada solusinya. Anda bisa tetap bertanggung jawab sebagai panitia divisi acara, Anda juga toleran terhadap rekan Anda, dan Anda punya solusi gitu. Jadi jelas jawaban yang paling tepat adalah delta. Di sini Anda mampu menghargai rekan Anda yang ingin beribadah dan tidak meninggalkan tanggung jawab Anda sebagai panitia acara. Seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 12. Anda ditugaskan untuk melakukan sosialisasi di suatu desa yang memiliki kearifan lokal yang kuat. Anda merasa tertantang untuk melaksanakannya karena Anda ingin belajar lebih banyak tentang budaya desa tersebut. Namun Anda juga khawatir bahwa Anda tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk memulai berinteraksi dengan warga desa. Apa yang Anda lakukan? Nah, di persoalan ini Anda ingin melakukan sosialisasi tapi Anda tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk berinteraksi dengan warga desa. Nah, berkaitan dengan aspek sosial kultural teman-teman, ini berkaitan dengan keterbukaan Anda terhadap perbedaan budaya gitu ya. Apakah teman-teman mampu untuk terbuka dan belajar budaya-budaya yang berbeda seperti itu. Nah, kita lihat mana nih di pilihan jawaban yang menunjukkan bahwa teman-teman mampu terbuka terhadap perbedaan budaya. Opsi A, meminta pendapat orang-orang tentang budaya di desa tersebut. Oke, Anda mencari informasi ya untuk mengatasi kekhawatiran Anda tidak bisa memulai interaksi dengan warga desa. Kemudian opsi B, menghubungi teman Anda yang pernah melakukan sosialisasi di desa tersebut dan berbagi pengalaman. Oke, ada upaya juga yang Anda lakukan untuk belajar gitu ya. Opsi C, mengajak salah satu warga desa dan memintanya untuk menjadi pemandu Anda selama sosialisasi. Nah, kalau Anda bisa melakukannya sendiri dengan belajar, kenapa tidak? Gitu ya. Jadi opsi C kita skip. Opsi D, mengabaikan perbedaan budaya. Nah, langsung aja kita skip teman-teman. Sudah sangat jelas menunjukkan bahwa Anda tidak mampu untuk terbuka dan belajar terhadap perbedaan budaya. Nah, yang tersisa opsi A dan B yang sama-sama Anda terbuka, mau belajar, mau mencari tahu tentang budaya tersebut. Lalu bedanya di mana? Bedanya adalah kalau opsi A di sini Anda meminta pendapat orang-orang tentang budaya di desa tersebut. Sedangkan opsi B, Anda bertanya kepada teman Anda yang memang punya pengalaman. Jadi bukan hanya sekedar meminta pendapat orang-orang, tapi Anda mampu belajar dari teman Anda ataupun seseorang yang memang berpengalaman berada di desa tersebut gitu. Jadi lebih tepat adalah opsi yang B. Di sini menunjukkan bahwa Anda menghargai dan mau belajar tentang budaya desa tersebut. Anda aktif untuk mencari tahu tentang budaya di desa tersebut sebagai acuan awal untuk berinteraksi. Seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 13. Anda terlibat dalam suatu pekerjaan tim yang berada di negara dengan budaya yang sangat berbeda, gitu ya, dari negara asal Anda. Tim Anda terdiri dari berbagai latar belakang budaya dan beberapa anggota tim lokal merasa tidak nyaman dengan cara berkomunikasi dan pendekatan tim kerja Anda yang lebih langsung dan cepat. Selain itu ada tekanan besar untuk menyelesaikan pekerjaan ini tepat waktu karena jika terlambat maka akan dikenakan denda. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini sebagai ketua tim?
Nah, jadi di persoalan ini adalah tim Anda itu terdiri dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda dan mereka punya perbedaan dalam gaya kerja lah intinya. Seperti itu. Nah, Anda sebagai ketua tim seharusnya mampu untuk menciptakan suasana kerja yang kolaboratif gitu. Anda mampu untuk menciptakan persatuan dan kesatuan dalam tim Anda. Nah, berkaitan dengan aspek sosial kultural, ini masuk ke kepekaan terhadap persatuan. Jadi mari kita lihat di pilihan jawaban mana nih yang menunjukkan bahwa Anda mampu mengedepankan sikap persatuan dan kesatuan gitu. Opsi A, menegaskan kembali cara kerja Anda dan meminta semua anggota tim untuk menyesuaikan diri demi kepentingan proyek. Oke, ini mungkin bisa dilakukan, meminta seluruh anggota tim untuk bisa menyesuaikan diri satu sama lain. Opsi B, mengabaikan perbedaan budaya. Ini langsung aja kita skip, jelas bahwa Anda tidak mampu menghargai perbedaan yang ada, gitu ya. Opsi C, mengadakan sesi pelatihan lintas budaya untuk seluruh tim, termasuk diri Anda guna meningkatkan pemahaman dan kerjasama. Oke, kelihatan ada upaya yang Anda lakukan, gimana caranya Anda bisa menciptakan kolaborasi yang bagus, gitu ya, di tengah perbedaan yang ada. Gitu. Kemudian opsi D, mengubah jadwal proyek untuk memberi waktu lebih banyak bagi anggota tim lokal agar bisa menyesuaikan dengan cara kerja Anda. Nah, ini kurang tepat teman-teman ya, karena di soal ini Anda harus segera menyelesaikan pekerjaan ini tepat waktu gitu. Jadi kalau Anda mengubah jadwal proyek, ini Anda bisa dikenakan denda gitu. Nah, yang tersisa opsi A dan C gitu ya. Nah, opsi A, di sini Anda menegaskan cara kerja Anda dan meminta anggota tim untuk menyesuaikan diri. Gitu ya, betul juga sih, tetapi tidak ada strategi yang Anda lakukan gimana caranya Anda mengatasi perbedaan cara kerja ini gitu. Perbedaan cara kerja dari anggota tim Anda. Seperti itu. Anda hanya meminta mereka untuk menyesuaikan diri tapi tidak ada strategi yang Anda lakukan. Sedangkan opsi C, lebih ada strategi, lebih ada aksi yang Anda lakukan. Gitu ya, makanya jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Di sini Anda mampu mengambil langkah proaktif untuk meningkatkan pemahaman lintas budaya yang akan memperkuat kerjasama dan komunikasi. Ini tidak hanya membantu menyelesaikan proyek tepat waktu, tapi juga membangun hubungan kerja yang lebih baik dan menghargai perbedaan budaya. Karena dalam hal ini persoalannya adalah adanya perbedaan gaya kerja karena berasal dari budaya yang berbeda. Seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 14. Setiap anggota tim memiliki cara komunikasi dan gaya kerja yang berbeda. Selama rapat online, beberapa anggota tim dari negara lain sering mendominasi diskusi. Sementara yang lainnya jarang berbicara karena budaya mereka cenderung lebih sopan dan pendiam. Hal ini menyebabkan kurangnya kontribusi dari seluruh anggota tim. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Nah, jadi persoalannya adalah dalam rapat online ini, itu ada anggota tim Anda yang punya cara komunikasi dan gaya kerja yang berbeda gitu. Hal ini membuat ketimpangan ataupun kesenjangan kontribusi yang ada di dalam tim Anda. Ada yang berkontribusi lebih, ada yang mendominasi, ada juga yang hanya diam saja gitu. Bagaimana Anda menciptakan kolaborasi yang baik gitu di antara gaya kerja yang berbeda. Nah, soal ini teman-teman berkaitan dengan kompetensi sosial kultural, itu masuk ke kepekaan terhadap persatuan. Oke, mana nih di pilihan jawaban yang menunjukkan bahwa teman-teman mampu untuk membangun kolaborasi, mempersatukan mereka, maksudnya menciptakan persatuan dan kesatuan dengan adanya cara komunikasi dan gaya kerja yang berbeda, gitu ya. Opsi A, mendorong anggota tim yang dominan untuk lebih banyak berbicara agar lebih banyak ide yang muncul. Ini kurang tepat. Ya, kalau misalnya Anda mendorong anggota tim yang dominan, ya akan semakin dominan gitu ya. Dan anggota tim Anda yang lain ya udah semakin pasif gitu. Opsi B, mengabaikan perbedaan komunikasi dan melanjutkan rapat seperti biasa. Ini kurang tepat. Anda tidak menunjukkan upaya untuk menciptakan persatuan dan kesatuan ataupun keseimbangan yang ada di dalam anggota tim Anda gitu. Opsi C, menyusun aturan rapat yang memberikan setiap anggota waktu yang sama untuk berbicara dan berkontribusi. Oke, ada aksi yang Anda lakukan, ada solusi. Gitu ya.
Opsi D, meminta anggota tim yang lebih pendiam untuk menyesuaikan diri dan lebih aktif dalam rapat. Ini mungkin bisa dilakukan, tapi opsi C ini lebih ada aksi, solusi ataupun strateginya gitu. Dengan menyusun aturan rapat secara tidak langsung, seluruh anggota tim itu mendapatkan waktu untuk memberikan idenya gitu ya. Jadi opsi D kita skip. Jelas jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Di sini Anda mampu mengambil langkah untuk memastikan bahwa semua anggota tim punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, yang membantu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan menghargai perbedaan budaya. Seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 15. Anda baru saja diterima bekerja di sebuah perusahaan multinasional yang memiliki budaya kerja yang sangat berbeda dengan tempat kerja Anda sebelumnya. Di perusahaan baru ini, semua komunikasi formal dilakukan dalam bahasa Inggris, sementara Anda lebih terbiasa menggunakan bahasa lokal. Bagaimana Anda menghadapi situasi ini? Nah, jadi Anda baru saja diterima di perusahaan multinasional yang menuntut Anda menggunakan bahasa Inggris, gitu ya, dalam berkomunikasi. Sedangkan Anda terbiasa menggunakan bahasa lokal. Nah, berkaitan dengan kompetensi sosial kultural, di sini teman-teman seharusnya mampu terbuka dan belajar terhadap perbedaan. Oke, mana nih teman-teman di pilihan jawaban yang menunjukkan bahwa teman-teman mampu terbuka dan belajar terhadap perbedaan, gitu ya. Opsi A, mulai meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda dengan mengikuti kursus dan berlatih setiap hari. Oke, ada aksi yang Anda lakukan, ada solusi juga, gitu ya. Opsi B, meminta perusahaan untuk mengizinkan Anda menggunakan bahasa lokal dalam komunikasi formal. Ini kurang tepat, tidak menunjukkan keterbukaan Anda dan keinginan Anda untuk belajar, gitu ya. Opsi C, mengabaikan perbedaan bahasa dan tetap menggunakan bahasa lokal. Berharap rekan kerja akan memahami, ini kurang tepat karena Anda yang masuk di perusahaan orang lain. Jadi Anda harus beradaptasi, Anda harus mampu terbuka dan belajar terhadap perbedaan, gitu ya. Opsi D, mengandalkan rekan kerja yang fasih berbahasa Inggris untuk membantu menerjemahkan semua komunikasi formal. Kelihatan Anda tidak mampu untuk belajar terhadap perbedaan. Yang kedua, Anda menyusahkan rekan Anda, gitu ya. Jadi jelas jawaban yang paling tepat adalah alfa. Anda mampu menunjukkan inisiatif dan kesediaan Anda untuk belajar dan beradaptasi di lingkungan kerja yang baru, gitu ya. Dan Anda mampu bersikap profesional. Seperti itu. Nah, pembahasan kuis 15 nomor sudah selesai teman-teman ya. Terima kasih banyak karena teman-teman udah menyimak video pembahasan soal kali ini dengan baik. Semoga materi yang kami bagikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, teman-teman bisa mendapatkan ribuan kuis hot seperti ini di Bimbel Studi CPNS. Nggak cuma soal teman-teman, tapi juga teman-teman akan mendapatkan materi yang super lengkap dan dijamin teman-teman bakal paham deh 100%. Menarik kan teman-teman? Yuk klik link yang ada di deskripsi dan daftar sekarang juga. Saya tunggu di kelas studi CPNS ya teman-teman. Dah. Studi CPNS rekomendasi banget buat teman-teman yang benar-benar mau lolos P3K tahun ini. Nah, materi pembelajarannya sangat terstruktur teman-teman. Mulai dari apa yang harus teman-teman pelajari terlebih dahulu sampai ke tahap berikutnya. Nah, setelah memahami materi, teman-teman akan diarahkan untuk mengerjakan kuis. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana pemahaman teman-teman berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan. Nah, studi CPNS juga teman-teman tersedia kelas live Zoom-nya bareng tutor yang profesional tentunya. Nah, puluhan paket tryout yang tampilannya itu mirip banget teman-teman dengan ujian aslinya. Kemudian ada kelas drilling soal juga yang bikin teman-teman pasti siap 100% untuk menghadapi ujian nanti. Nah, semua benefit di kelas ini teman-teman bisa dapatkan hanya dengan Rp199.000. Nah, tertarik teman-teman? Yuk klik link yang ada di deskripsi dan daftar sekarang juga.